Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul haram wa huwa syahrul rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal mukarram mustami'in RCTI FM dan juga media Ansor Dawuhan baik dari wilayah Batursari, Igrik Lanceng, dan juga wilayah Dawuhan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang baik ini, Alif Mutola'ah kitab takrib karangan Imam Abu Syuja bersama pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Dawuhan. Kemudian salawat salam mari kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan lewat beliau akan tercurah syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada Kitabus Syiyam. Bisa dibuka bagi Anda yang ikut bermutola'ah kitab kami halaman 100, cetakan Haramain, Kitabus Syiyam, kitab ataupun bab menerangkan tentang siam, puasa. Wa syaraitu wujubi siyam, syarat-syarat wajib melaksanakan puasa. Puasa ini yang dimaksud adalah puasa wajib, yakni sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di puasa wajib ini diterapkan untuk seorang muslim yang mukallaf dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Maka puasa ini hanya wajib bagi seorang yang beragama Islam. Dan bagi yang di luar atau yang tidak beragama Islam, puasa ini tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah wal bulugh balik, yakni seorang muslim yang sudah mukallaf, sudah balik, maka baginya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah al-aqlu, berakal. Kemudian yang terakhir adalah wal qudratu 'alas shaum, yakni mampu melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam perkara qudratu 'alas shaum, yakni mampu melaksanakan ibadah puasa, ketika ada muslim yang katakanlah tidak
mempunyai kemampuan dikarenakan penyakit masalah ataupun memang ia sudah berumur, sudah tua sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka baginya tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi nanti akan ada istilah hukum fidyah, yakni sebagai pengganti daripada fardu puasa tadi. Dan kita lanjut baca naskah dari Imam Abu Syuja. Wa faraidu shaum arba'atu asya'. Fardu-fardunya puasa ada 4 perkara, yakni ketika kita melaksanakan ibadah puasa maka 4 perkara ini harus tercukupi. 4 perkara ini harus ada ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, wal imsaku anil akli was surbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'. Fardu puasa yang pertama adalah al imsak anil akli was surbi. Fardu puasa yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat ini hukumnya adalah wajib. Dan jika di dalam puasa yang fardu, di dalam puasa Ramadan, maka niat ini harus dilafatkan pada malam hari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Kemudian bagi yang melafatkan niat puasa, maka sempurnanya lafaz adalah nawaitu shaumahudin an ada'i fardi syahri Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wal imsak. Imsak atau menahan diri anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum walaupun sedikit. Maka wajib bagi orang yang puasa ketika telah masuk waktu imsak, maka tidak diperbolehkan baginya untuk makan dan minum hatta itu adalah bagian yang sedikit, dikecualikan jika memang terjadi khilaf atau lupa, maka nanti hukumnya ia tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika hal demikian dilakukan dengan sengaja, ketika makan dan minum ini dilakukan dengan sengaja bagi orang yang berpuasa, maka baginya batal atau rusaklah puasanya. Kemudian hal selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wal jima'i, jima atau bersetubuh dengan sengaja pada waktu ia melaksanakan puasa, maka jelas baginya puasa yang ia lakukan batal. Bahkan tidak hanya batal, ia nanti akan dikenai denda ataupun hukuman karena
menyengaja membatalkan puasanya dengan melakukan jima. Kemudian yang selanjutnya, perkara yang membatalkan puasa adalah wa ta'ammudil qai', yakni muntah dengan sengaja. Masalan, ketika ia berpuasa, ia sengaja mencium sesuatu yang mempunyai aroma yang tidak sedap masalah. Yang karena aroma itu sehingga ia merasakan mual. Kemudian lama-kelamaan ia muntah. Nah, karena perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, maka walaupun ia tidak makan, walaupun ia tidak minum, maka puasanya batal, puasanya rusak. Kecuali kan memang jika muntah tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Masalan, kita buat contoh, ada seorang yang memang mempunyai kebiasaan ketika naik kendaraan ia muntah. Nah, kemudian ketika bulan puasa ia melakukan safar, ia melakukan perjalanan, menaiki kendaraan, kemudian di tengah perjalanan atau di dalam kendaraan ia mual, ia muntah. Nah, maka hal ini tidak membatalkan puasanya, karena hal ini tidak disengaja. Dan kita lanjut, kita baca secara singkat teks dari Imam Abu Suja, walladzi yuftiru bihi sha'im wa huwa asy'aru asya'a. Pada baris selanjutnya beliau menuliskan dalam naskahnya walladzi yuftiru bihi sha'im, hal-hal yang membatalkan puasa. Asyratu asya'a, ada 10. Puasa itu adalah tentang kita ini imsak, menahan. Yang di awal secara istilah kita sudah jelaskan bahwa puasa itu imsaku an muftiri bin niyati mahsusah, yakni menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang secara umum adalah makan dan minum, kemudian hal lain yang berkaitan dengan perkara-perkara yang nanti bakal disebutkan dalam paragraf ini. Nah, perkara-perkara yang membatalkan puasa, asyratu syai'a, ada 10 perkara, di mana ketika salah satu dari 10 perkara ini dilakukan oleh shaim atau orang yang berpuasa, maka puasanya itu akan rusak, puasanya itu akan batal. Yang pertama adalah ma wasalla amdan ilal jawfi wa ra'si. Perkara pertama yang membatalkan puasa yakni ma wasalla amdan ila jauh, segala sesuatu yang masuk ke lubang tubuh secara sengaja, tentunya dengan kadar yang sudah dikira-kirakan. Maka hal ini menjadikan puasanya orang muslim menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah wa huknatu fi ahadis sabil lain. Huknah.
Huknah itu adalah memasukkan cairan atau memasukkan sesuatu fi ahadis sabilain, pada salah satu dua lubang atau dua jalan, yakni pada kubul dan dubur, atau pada lubang kemaluan ataupun lubang dubur. Maka ketika salah satu dari dua lubang ini dimasukkan sesuatu huknah, maka puasanya akan batal, puasanya akan rusak. Kemudian perkara selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wal qai'u amdan, yakni menyengaja muntah. Seperti di awal yang sudah kita singgung, yang sudah kita jelaskan, muntah itu bisa membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi ketika muntah ini dilakukan, ketika muntah ini terjadi tidak dengan sengaja, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kemudian perkara selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wal wad'u amdan fi farji, yakni menyengaja wati atau jima atau bersetubuh pada waktu siang hari atau waktu setelah imsak, maka puasanya batal. Kemudian perkara selanjutnya yang membatalkan puasa adalah wa inzalu anil mubasyarah, yakni wal inzalu, yang dimaksud inzal di sini adalah keluarnya sperma yang disengaja anil mubasyarah, sebab ia bersentuhan dengan lawan jenis ataupun keluar dengan sengaja dengan perbuatan yang haram. Masalan, ia menyengaja menggunakan tangannya untuk menyentuh kemaluan sehingga keluar sperma, maka hal ini membatalkan puasa. Atau bahkan dengan perkara yang tidak haram, masalan ia menggunakan tangan istrinya, maka walaupun ini tidak haram, hal ini tetap membatalkan puasa. Kemudian perkara selanjutnya yaitu wal haid wan nifasu, nifas. Jelas haid dan nifas ini ketika terjadi di tengah-tengah puasa. Haid dan nifas ini terjadi dialami oleh orang yang berpuasa, maka hal ini menjadikan puasanya itu batal. Hal ini menjadikan puasanya itu rusak. Kemudian wal jununu, hilang akal ataupun gila. Masalan, ada orang yang puasa kemudian tiba-tiba ia menjadi majnun, tiba-tiba ia menjadi gila. Maka walaupun ia tidak makan
walaupun ia tidak minum. Puasanya ini sudah batal sebab dia sudah kehilangan akalnya, yang tadinya itu sehat, yang tadinya waras, tiba-tiba menjadi gila masalah. Maka hal ini secara otomatis menjadikan puasanya batal. Kemudian yang terakhir adalah waridatu riddah ataupun murtad, keluar dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Maka hal ini secara otomatis juga membuat puasanya itu batal. Kemudian wastahabu fis shaum salah satu asya. Disunahkan pada orang yang berpuasa salah satu asya, 3 perkara. Yani sunnah bagi orang yang berpuasa untuk melakukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, atau mempercepat buka puasa, menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya itu sudah datang, ketika waktunya itu sudah tiba. Maka bagi seorang muslim, seperti apapun kuatnya, ketika sudah masuk waktunya buka, maka ini disunahkan untuk mempercepat. Disunahkan untuk mempercepat, membatalkan puasanya ketika sudah masuk waktu buka puasa. Walaupun ia masih kuat masalah sampai jam 7, jam 8, atau mungkin sampai jam 12 ia masih kuat. Nah, ini tetap harus mempercepat buka puasa ini, termasuk dari bagian mustahab atau sesuatu yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian sunnah selanjutnya yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah wa ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Kalau tadi dalam hal buka puasa ini disunahkan untuk dipercepat, maka dalam hal sahur, dalam hal makan sahur ini disunahkan mengakhirkan sahur. Kemudian hal selanjutnya yang disunahkan dalam ibadah puasa adalah watalkul ujri minal kalam, atau meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Masalan menggunjing, hibah, dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini disunahkan bagi orang yang puasa supaya dihindari. Hal-hal ini disunahkan bagi orang yang puasa untuk tidak diucapkan. Kemudian wa yakhrumu siyamu khamsatu ayyam. Wa yakhrumu, dan diharamkan berpuasa khamsatu ayyamin, pada 5 hari ini. Jadi ada beberapa hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah wa ayyamu, yang pertama adalah Yauma'idaini, pada 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan juga Idul Adha.
Maka di dalam 2 hari ini, hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha, kita dilarang, kita diharamkan untuk berpuasa. Kemudian wa ayyamut tasyrik, salah satu dilarang, diharamkan berpuasa fi ayyami tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini yaitu hari setelah Idul Adha. Hari tasyrik ini adalah 3 hari setelah Idul Adha. Maka bagi orang yang senang berpuasa, bagi orang yang gemar berpuasa ketika hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ia diharamkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian kita lanjut baca naskah dari Imam Abu Suja. Wa yukrahu shaumu yaumas sakt, dimakruhkan berpuasa yaumisak, pada hari syak. Hari syak ini adalah hari pada tanggal 30 bulan Sya'ban, atau 1 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka hukum puasa pada hari syak ini adalah makruh, kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki kebiasaan melaksanakan puasa, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai kebiasaan melaksanakan puasa sunnah. Masalan, 1 Ramadan misal jatuh pada hari Jumat, seperti Ramadan tahun kemarin, Ramadan jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka hari Kemisnya ini adalah Yaumus Syak, hari yang dimakruhkan untuk melaksanakan puasa. Tapi hal ini tidak menjadi makruh bagi orang yang memang punya kebiasaan melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis misal. Karena ia memang sudah istiqomah, ia mempunyai kebiasaan melaksanakan puasa Senin Kemis, maka ketika hari Kemisnya ia puasa, ketika pada hari Syak tersebut ia puasa dengan niat, dengan dasar karena ia sudah mudawamah, menjadi kebiasaan, maka hal ini tidak menjadi makruh. Beda dengan orang yang tidak pernah, beda dengan orang yang memang tidak mempunyai kebiasaan melaksanakan puasa sunnah. Kok tiba-tiba ketika hari Kamis, besoknya Jumat 1 Ramadan, Kemisnya ia puasa misalnya, dengan niatan melaksanakan puasa sunnah, maka hal ini dimakruhkan. Nah, ini hari Syak, yaitu hari pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Waman wati'a fin naghari Ramadan amidan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada mutolaah malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita pada ilmu fikih
terutama pada bahasan tentang puasa. Dan apabila ada muskil, ada sesuatu yang memang ingin dipertanyakan, mustami'in bisa mengirimkan pertanyaannya pada fanspage kami di media Ansor Dawuhan atau bisa lewat di RCTI FM. Maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kami menyampaikan bahwasan dalam rangka Fathul Sari bersolawat yang akan dimeriahkan oleh Asyiqul Mustafa dari Pekalongan, dan juga pembicara Habib Soleh Al-Atos dari Tegal, yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 waktu jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Tugu Sentong Fathul Sari. Kami mengajak bagi mustami'in untuk menghadiri acara tersebut, untuk memeriahkan acara tersebut. Sekian dari kami. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.